Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Jadi kami dari Ikatan Mahasiswa Geografi FKIP Universitas Lampung. Jadi di sini kami akan menjelaskan salah satu mata kuliah kami geografi, yaitu mata kuliah meteorologi dan klimatologi, yaitu mata kuliah tentang cara mengubah curah hujan titik menjadi data curah hujan wilayah. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita harus tahu dulu bahwa meteorologi dan klimatologi ini merupakan salah satu cabang dari ilmu geografi. Nah, geografi merupakan ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang lingkungan dan kewilayahan dalam konteks keruangan. Nah, meteorologi dan klimatologi ini terbagi menjadi dua kata, yaitu yang pertama meteorologi, yang merupakan ilmu yang mempelajari keadaan rata-rata udara dalam waktu yang singkat dan di tempat yang sempit. Nah, sedangkan klimatologi merupakan ilmu yang mempelajari keadaan rata-rata udara dalam waktu yang lama dan mencakup wilayah yang luas. Nah, dalam Medclim terdapat materi tentang pengukuran rata-rata curah hujan, yaitu mengubah data curah hujan titik menjadi data curah hujan di suatu wilayah. Ada 3 cara penghitungan curah hujan, yaitu menggunakan cara aritmatik atau aljabar, menggunakan cara Polygon Thiessen, dan cara isoid. Berikut ini cara perhitungannya. Nah, cara pertama yaitu cara aritmatik. Caranya cukup mudah, yaitu dengan menjumlahkan semua data curah hujan dari wilayah tersebut dan membagi dengan semua titik stasiun pengamatan yang ada di wilayah tersebut. Nah, contohnya seperti ini. Nah, jadi di sini kita ada gambar peta, ada beberapa contoh titik stasiun. Nah, ini S1. S1 ini melambangkan di sini merupakan stasiun 1. Ini S1, S2, S3, S4, S5, S6. Nah, kalau kita udah ketemu seperti ini, kita kasih dulu berapa curah hujan yang terukur pada per stasiun yang ada di peta ini. Nah, di sini kita kasih contoh S1-nya itu nilainya 70. Oh iya, satuan curah hujan itu milimeter. Jadi kita buat di sini 70 mm. Nah, S2 kita kasih contoh 80 mm. S3 kita kasih contoh 85 mm. S4 itu 65 mm. S5 kita naikin sedikit ya, jadi 120 mm. S6 bisa sih 45 mm. Nah, kalau udah seperti ini, kita tinggal jumlahin aja berapa jumlah stasiun yang ada di kecamatan ini. Nah, jadi setelah kita mendapat semua data curah hujan dari setiap titik pengamatan, kita cari rata-rata dari curah hujan yang ada di kecamatan ini. Rumusnya itu R sama dengan, R ini rata-rata ya, R sama dengan 1 berbanding N. Nah, N ini merupakan jumlah titik stasiun yang ada di kecamatan itu. Dalam kurung ini dikali S1 plus S2, stasiun 1 ditambah stasiun 2 sampai dengan berapa jumlah stasiun yang ada di kecamatan tersebut. Nah, setelah kita dapat, kita taruh di sini. 1 berbanding 6, 70 ditambah 80 ditambah 85 ditambah 65 terus 20 tambah 45. Ini milimeter ya, sama dengan 1 berbanding 6 dalam kurung 70, kalau nggak salah 465. Nah, tinggal kita bagi. Jadi 465 dibagi 6 sama dengan 77,5 mm. Nah, jadi rata-rata curah hujan yang ada di kecamatan ini yaitu sebesar 77,5 mm. Nah, tadi itu cara matematik
Udah ketemu jawabannya. Nah sekarang kita pakai cara yang kedua, yaitu cara polygonization. Nah cara ini cukup mudah, cukup sulit sih. Jadi polygonization ini cara membuatnya yaitu membuat sebuah rangkaian garis pada peta curah hujan tadi. Nah kita perlu membuat garis bantu berupa garis titik, garis putus-putus untuk menghubungkan antar titik stasiun terdekat. Nah caranya kita buat seperti ini. Ini peta yang tadi, kita buat garis putus-putus antar titik stasiun yang berdekatan seperti ini. Kita buat garisnya semua ya. Nah setelah kita buat garis putus-putus ini, cara buat poligonnya itu kita ambil titik tengah dari dua stasiun, misal antara stasiun 1 dengan stasiun 2. Kita cari titik tengahnya di mana, kita tandai dulu sini. Itu dilakukan di semua titik stasiun ya. Nah jadi setelah kita dapat titik tengah dari garis hayal tersebut, kita beri garis lurus di setiap titik tengah di setiap area tadi. Misalnya area ini, area stasiun 1 dengan stasiun 2, kita buat garis lurus seperti ini. Nah itu kita buat semua sehingga membentuk sebuah poligon. Nah setelah jadi, kita buat area yang akan ditunjukkan oleh stasiun titik pengamatan. Misal di sini stasiun 1 kita buat jadi area 1. Sini area 2. Nah setelah selesai, cara kita mengukur luas areanya, kita gunakan kertas ini. Kertas ini disebut milimeter block. Nah fungsinya, di sini kan ada kotak-kotak kecil nih. Setiap satu kotak itu melambangkan 1 mm. Jadi rumitnya dari cara polygonization ini yaitu kita harus menghitung semua kotak yang ada di daerah tersebut. Jadi kita harus menghitung satu-satu setiap milimeternya berapa, ada berapa jumlah kotak yang ada di daerah tersebut. Misal di stasiun pengamatan 1 ini daerahnya dibatasi oleh poligon ini. Nah kita harus tahu ada berapa jumlah kotak kecil yang berukuran 1 mm ini. Nah, kita harus tahu semuanya untuk mengetahui luasnya. Nah cara mudahnya itu, nah di sini kan ada kotak-kotak besar. Karena di dalam kotak besar ini
terdapat 25 kotak kecil. Jadi apabila kita ingin menghitung luas areanya, kita cukup menghitung ada berapa kota besar sempurna yang ada di daerah tersebut. Nah, masalah rumit lainnya, di daerah tersebut pasti terdapat beberapa kotak yang bentuknya tidak sempurna. Misalnya ada yang hanya setengah atau seperempat, atau tidak kurang dari seperempat, atau kurang dari seperempat. Nah, caranya kita gabungkan antara kotak-kotak yang hampir tidak sempurna tersebut dengan kotak yang lainnya. Misalnya di sini ada kotak yang berukuran setengah dan di bawah juga ada setengah. Nah, ini bisa kita tambahkan agar jadi kotak besar satu. Jadi nilainya 25. Jadi setelah kita tahu jumlah setiap kotak yang ada di area tersebut, kita kalikan dengan skala. Nah, di sini kita punya skala 1/20.000. Nah, kita tahu kalau skala ini satuannya cm, sedangkan area ini satuannya mm. Jadi jika kita ingin mengkalikan, kita harus ubah dulu skala ini menjadi mm. Jadi kami sudah menghitung di area 1 ini ada sekitar 1450 kotak kecil. Jadi kita kalikan 1450 mm dikali 200.000 mm. Nah, 200.000 tadi dari skala tadi. Skala kan satunya cm. Nah, kita ubah jadi mm, kita tambah 01 jadi 200.000 mm. Jadi setelah kita mendapati kotak besar di setiap area, kami mendapati nilai-nilai sebagai berikut. Yang pertama, di area 1 kita mendapati kotak besar sebanyak 58. Nah, 58 ini merupakan kotak besar. Nah, untuk mendapatkan kotak kecil, kita kalikan dengan 25 karena di setiap kotak besar ada 25 kotak kecil. Maka di area 1 kita mendapati nilai sebesar 1450 kotak kecil. Kita tulis di sini. Nah, lalu di area kedua kita mendapati kotak besar sebanyak 47. 47 kita kali 25, kita dapat hasil sebanyak 1175 kotak kecil. 1175. Lalu di area ketiga kita mendapati kotak besar sebanyak 158. 158 kita kali 25, kita dapat hasil sebesar 3950. 3950. Lalu di area 4 kita dapat kotak besar sebanyak 63. Nah, 63 kita kali 25, kita dapat hasil sebesar 1575. 1575. Nah, di area kelima kita dapat kotak besar sebanyak 46. Jadi 46 dikali 25 kita dapat nilai sebesar 1150 kotak kecil. 1150. Di area 6 kita dapat kotak besar sebanyak 60. 60 dikali 25, jadi kita dapat sebanyak 1500 kotak kecil. Nah, jadi setelah kita tahu jumlah kotak kecil yang ada di setiap area, kita kalikan dengan skala yang sudah kita ubah tadi menjadi mm. Ini kita aplikasikan di kertasnya. Jadi kita buat di sini area 1 sama dengan kita sudah dapat kotak kecilnya sebanyak 1450. Kita kali dengan skala yang sudah kita ubah jadi mm tadi, itu 200.000. Kita dapat nilai sebesar 290 juta. 290 juta. Nah, area 2 kita dapat kotak kecil sebanyak 1175. Kita kali 200.000 skala tadi, maka kita dapat nilai sebesar 235 juta. 235 juta. Nah, area 3 tadi kita dapat kotak kecil sebanyak 3.950. Kita kali 200.000,
kita dapat nilai sebesar 790 juta. 790 juta. Nah, area 4 kita dapat kotak kecil tadi sebanyak 1575. 1575 kita kali 200.000. Kita dapat nilai sebesar 315 juta. 315 juta. Nah, area kelima kita dapat nilai sebesar 1150. Kita kali 200.000, maka kita dapat nilai sebesar 230 juta. 230 juta. Nah, area 6 kita dapat kotak kecil tadi sebanyak 1500. Kita kali 200.000, maka kita dapat nilai sebesar 300 juta. Ini satuannya milimeter semua ya. Nah, setelah ini kita masukkan rumus. Rumusnya yaitu R sama dengan rata-rata S1 R1 ditambah S2 R2 ditambah sampai berapa jumlah titik stasiun yang ada di peta tersebut. Kita bagi, oh ya, R ini kita anggap aja area ya. R1 R2 sampai Rn. Jadi kita masukkan R sama dengan S1 tadi kita dapat, kita tahu curah hujannya sebanyak 70. Kita masukkan di dalam kurung aja. 70 kita kali tadi A1 kita dapat 290 juta. 290 juta. Nah, kita kurung S2 tadi kita dapat 235 juta. Nah, curah hujannya 80 dikali 235 juta. Nah, lalu A3 nya S3 tadi kita dapat curah hujan sebanyak 85 kali A3 tadi kita dapat kotak kecilnya sebanyak 790 juta. Kita lanjut di bawahnya aja ya. Tambah A4 tadi kita dapat curah hujannya sebanyak 65. Kita kali jumlah kotak kecilnya ada sebanyak jumlah luas area di A4 itu 315 juta. Jadi 65 dikali 315 juta. Terus di stasiun 5 kita dapat curah hujan sebanyak 120 mm. 120 dikali tadi kotak kecilnya kita dapat di areanya luasnya itu 230 juta. 230 juta. Lalu di stasiun pengamatan ke-6 itu kita punya 45 dikali jumlah luas area di area 6 itu tadi 300 juta.
Setelah ini kita bagi dengan jumlah area yang sudah kita hitung tadi. Ini kita bagi ya. Jadi tadi R1 ini kita ibaratkan sebagai A1. Jadi A1 ini kita tadi dapat 290 juta. Ditambah 235 juta. Ditambah 790 juta. Ditambah 315 juta. Kita taruh di bawahnya ya. Tambah 230 juta. Tambah 300 juta. Nah, seperti ini. Lalu kita hitung. Setelah kami hitung, kita dapat nilai sebesar 167 miliar 825 juta. Itu dari hasil penjumlahan yang di atas. 167 miliar 825 juta. Nah, kita bagi dengan hasil penjumlahan yang ada di bawah tadi, kita dapat sebanyak 2 miliar 160 juta. Nah, setelah kita cari hasilnya itu tidak jauh berbeda dengan metode aritmatik tadi, yaitu sebesar 77,696 yang bisa kita bulatkan menjadi 77,7. Satuannya milimeter ya. Nah, perbandingan antara aritmatik dan polygon Thiessen ini memang sedikit berbeda, tapi tidak jauh-jauh amat. Tadi kita dapat nilai aritmatik sebesar 77,5 mm, sedangkan kita dapat di metode polygon Thiessen ini sebesar 77,7. Ya, cukup sedikit sih perbandingannya.